Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian di pelajaran fikih di kelas 8. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam sujud. Ada sujud tilawah, ada sujud ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, juga ada sujud syukur. Mudah-mudahan doa-doa dan bacaan-bacaannya kalian sudah hafal. Bacaan sujud-sujud Robbi auzi'ni an asykura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilnil jannata, dan seterusnya. Nah, itu saya harapkan dihafalkan tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, dan saya harapkan dikerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang berikutnya kita bahas dengan bab kedua, tata cara zakat. Zakat dalam fikih termasuk kategori sodakoh. Ada sodakoh yang sifatnya sunnah, ada sodakoh yang sifatnya wajib. Sodakoh sunnah seperti infak, di jalan menginfakkan harta kita di masjid dan lain sebagainya. Kemudian sodakoh wajib salah satunya membayar zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang kita bayarkan setiap bulan suci Ramadan. Allah katakan dalam Al-Quran, khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu tentang kewajiban membayar zakat fitrah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, sekarang kita bahas tentang zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah ini ketika Ramadan tiba, banyak sekali pembagian zakat yang dikeluarkan atau disalurkan atau dikumpulkan oleh badan-badan penyalur zakat. Ada badan amil zakat, ada lajis, ada panitia zakat di lingkungan musola atau masjid dan lain sebagainya. Apa zakat fitrah? Sebelum kita mempelajari zakat fitrah, perlu diketahui bahwa zakat fitrah itu menurut Islam adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, berupa makanan pokok untuk membersihkan dirinya atau keluarganya yang menjadi tanggungannya dan kesempurnaan puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Syarat orang yang berzakat itu apa? Pertama, harus orang Islam. Ya, orang yang tidak beragama Islam pasti tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, orang itu masih hidup waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi dia masih dalam keadaan hidup pada awal Idul Fitri sampai dengan akhir Idul Fitri. Ketiga, orang itu mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya maupun keluarganya pada waktu hari raya di siang harinya. Jadi kalau dia ada kelebihan makanan, maka dia wajib. Kalau anak-anak tetap wajib. Siapa yang wajibnya? Yaitu orang tuanya yang memiliki tanggungan terhadap anaknya untuk membayarkan zakat. Tapi kalau orang sudah tidak punya apa-apa, hidup beratapkan langit, kemudian
tidurnya beralaskan tanah, hidup di emper toko-toko, tidak punya apa-apa, maka baginya tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia tidak punya apa-apa, gitu ya. Kemudian waktu mengeluarkan zakat itu dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan, itu namanya waktu jaiz. Yang kedua ada waktu wajib, yaitu semenjak terbenam matahari sampai dengan akan dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu menjadi waktu wajib. Kalau selesai sholat Idul Fitri, sudah selesai kewajiban membayar zakatnya, menjadi sodakoh biasa. Tapi ingat, karena zakat ini sesuatu yang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Berdosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya rezeki tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kemudian siapa saja orang yang menerima zakat? Orang yang menerima zakat itu disebut namanya mustahik. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Mustahik yang paling utama adalah fakir dan miskin. Walaupun demikian, ada 8 golongan mereka-mereka yang boleh menerima zakat, tetapi yang utama adalah fakir miskin. Siapa? Pertama fakir. Nanti di depan kita akan belajar bagaimana pengertian fakir dan mustahik itu. Kedua, miskin. Yang ketiga adalah amilin, orang yang menjadi panitia zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima disebut namanya gorimin, orang yang banyak hutang, itu mustahik zakat, tapi hutangnya di jalan Allah. Yang keenam, fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam keadaan melaksanakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Nah, berapa dikeluarkannya? Yaitu menggunakan makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain sebagainya, ya. Kalau dengan liter 3,5 liter, kalau dengan kilo 2,5 kilogram. Boleh nggak dengan uang? Boleh dengan uang, tapi kemudian tetap dihukumkannya hitungannya dengan makanan pokok. Kalau 3,5 liter diuangkan berarti Rp35.000 sesuai dengan harga kebutuhan pokok kok saat berlangsungnya kita berzakat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya harapkan zakat ini harus dipahami mendalam supaya menjadi ilmu buat kita. Kemudian saya minta halaman 24 ada 5 pertanyaan, ini dijawab, ditulis di kertas folio. Pertama, siapa mustahik zakat fitrah? Sebutkan, jawab beserta pengertiannya. 2, terangkan pengertian zakat fitrah secara bahasa istilah. Diterangkan. Kemudian yang ketiga, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Keenam, apa syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah? Sebutkan, cari di buku. Kemudian yang kelima, kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Jelaskan. Ini semua ditulis di kertas folio, di kertas lembar, nanti dikumpulkan menunggu instruksi selanjutnya. Ini pertemuan kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, dan tentunya masih dalam suasana pandemi, kita belajar dari rumah, dan saya harapkan kita tetap bisa menjaga kesehatan, tidak banyak keluar rumah, kemudian kita bisa jaga jarak, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.